Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Albina TV sekalian yang berbahagia, kita apabila mencermati pembahasan para ulama kita terhadap berbagai disiplin ilmu, bahkan terhadap sub-sub pembahasan dalam suatu disiplin ilmu, para ulama selalu memulai kajian dan pembahasannya itu dari definisi, pemberian definisi at-ta'rif terhadap bahasan yang akan dibahas, kajian yang akan dikaji. Hal itu ternyata memberikan dampak yang begitu sangat-sangat besar terhadap siapapun kemudian yang mengkaji, yang mempelajari bahasan-bahasan itu. Kita sebagai seorang muslim pun yang akan mengamalkan Islam ini, ingin beribadah kepada Allah dengan sempurna, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sebaik-baiknya, kita juga tidak boleh melupakan setiap bahasan-bahasan para ulama tentang definisi-definisi ilmu yang mereka jelaskan kepada kita itu. Karena melupakan definisi itu berakibat yang sangat fatal terhadap cara kita dalam melaksanakan al-Islam, cara kita dalam meyakini keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini di dalam Islam ini. Suatu contoh yang sangat mudah sekali. Salat umpamanya, para ulama memberikan definisi baik secara bahasa etimologis maupun secara istilah terminologis. Oleh para ulama dijelaskan dua-duanya dengan sejelas-jelasnya. Di mana keduanya ini apabila kita pahami dengan sebaik-baiknya, maka nanti ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita bisa melaksanakannya secara sempurna, lahir dan batin. Namun ketika seseorang tidak memahami dan tidak mengerti salat itu dengan dua pengertiannya tadi, secara bahasa dan secara istilah, maka akan terjadi di situ ketidakseimbangan atau bias gitu dalam memahami kemudian dalam mengamalkannya kemudian. Contoh umpamanya, salat kan dipahami oleh para ulama secara bahasa itu bermakna doa. Ini penting ini memahami salat dari sisi bahasa. Penting itu. As-salatu ad-du'a kata para ulama. Nah, artinya ketika salat itu dijelaskan maknanya secara bahasa itu adalah doa, itu menunjukkan bahwa salat itu esensinya adalah berdoa dalam dua pengertiannya tentunya, yaitu doa mas'alatin wa doa ibadatin. Doa dalam pengertian dalam bentuk permohonan
Doa dalam bentuk juga ibadah, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat itu tidak lepas dari itu. Manakala kita tidak memahami makna salat ini sebagai doa esensinya, maka banyak orang kemudian yang melakukan salat itu hanya gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan kemudian tanpa makna. Yang penting kalau Allahu Akbar saya begini, lalu ketika begini saya membaca Al-Fatihah, bukan dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salat itu kemudian tidak memberi bekas, tidak berpengaruh kepada seseorang, kepada orang yang salat itu. Nah, ini penting sekali. Jadi penting sekali kita memahami setiap permasalahan-permasalahan hukum yang ada di dalam agama kita dari dua sisinya. Dari sisi makna lughawinya, bahasanya, maupun terminologisnya, makna istilahnya. Harus kita pahami seperti itu. Dua-duanya harus kita ambil, kita pahami sekaligus. Demikian juga iman umpamanya. Iman, ini juga penting juga, iman. Iman, para ulama menyebutkan secara istilah dia at-tasdik. At-tasdik itu apa? At-tasdik itu membenarkan. Membenarkan. Jadi ada informasi yang disampaikan kepada kita, lalu kita benarkan di situ dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran itu, sampai kebenaran itu menjadi jiwa kita. Itu namanya iman dari sisi bahasa. Nah, pengertian iman dari sisi bahasa ini sangat berdampak luar biasa ke dalam kehidupan kita selanjutnya dalam beragama. Ketika kita beriman umpamanya kepada Al-Quran, dia benar-benar firman Allah, semuanya isinya benar, datang dari Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, karena kita sudah membenarkan, maka yang ada adalah kita meyakini semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang tidak boleh dibantah, tidak boleh ditolak, tapi dia yang harus kita terima, yang harus kita percayai, yang kemudian harus kita amalkan, kita kerjakan, kita wujudkan kehidupan kita, kita wujudkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Ini adalah dampak dari memahami memahami iman dari dua sisinya, baik dari sisi lughahnya, bahasanya, maupun dari sisi terminologisnya itu nanti. Itu perlu sekali. Saya melihat ketika banyak orang sekarang mengeluarkan gagasan-gagasan dengan berbagai macam judul-judul, terma-terma gagasan itu sangat menarik sepertinya gagasan-gagasan itu. Seperti reaktualisasi ajaran Islam gitu. Penafsiran kembali terhadap Al-Quran. Nah, ini melihatnya, saya lihat seluruhnya ini adalah sebenarnya cermin dari tidak beriman. Cermin dari tidak membenarkan. Atau boleh dengan bahasa lain, ini adalah kegagalan dalam memahami definisi iman. Atau iman tadi tidak dipahami dengan sebaik-baiknya, sebagaimana seharusnya dipahami, baik dari sisi bahasanya maupun dari sisi istilahnya. Sebab jika apabila orang memahami iman itu dari sisi bahasanya maupun dari sisi istilahnya secara utuh, maka tidak ada orang kemudian yang akan menafsirkan Al-Quran itu dengan tafsiran-tafsiran yang berbeda dengan tafsiran-tafsiran para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau ulama dahulu mentafsirkannya, menjelaskannya, itu untuk mereka amalkan, untuk mereka lakukan. Kalau sekarang enggak. Harus diubah, harus lari dari penafsiran ulama dahulu. Untuk apa sebenarnya? Untuk tidak taat. Karena memang dasarnya tidak percaya tadi, tidak membenarkan. Dasarnya ke sana. Karena dasarnya adalah tidak beriman,
tidak mempercayai, tidak membenarkan, tapi dia dikatakan sebagai orang Islam, supaya tidak dikatakan dia bukan orang Islam, maka dia melakukan upaya tadi apa? Penafsiran. Penafsiran yang jauh. Bahkan dibuat berbagai macam pendekatan-pendekatan untuk membenarkan gagasan-gagasan yang sebenarnya gagasan ini gagasan untuk keluar dari tuntutan, dari konsekuensi iman yang sesungguhnya itu. Contoh lain yang sederhana juga adalah Islam. Islam itu punya dua definisi, sama ada definisi secara bahasanya, definisi secara istilahnya. Definisi secara bahasa itu luar biasa maknanya. Dia al-istislam, berserah diri, tunduk, patuh ke al-istislamu lillahi bitauhid wal khudu' ilahu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri. Islam itu berlepas diri. Atau juga Islam juga secara bahasa berarti al-khudu' at-tam, at-ta'ah. Islam berarti tunduk, patuh, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim dari definisi bahasanya ini adalah orang yang patuh, orang yang tunduk, orang yang pasrah terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang muslim itu. Nah, jadi orang muslim dari kita memahami segala sesuatu itu dari dua sisinya, dan setiap ilmu itu tidak lepas dari dua definisi itu dan tidak lepas dari dua pengertian ini. Semuanya mempunyai pengaruh dan tidak keluar dari dua definisi itu. Tidak bisa dipisahkan dari dua definisi ini. Sebagaimana tadi kita jelaskan, salat definisinya adalah doa. Tapi walaupun ulama kemudian karena doa ini adalah doa khusus mendefinisikan salat itu dengan aqwalun wa af'alun. Kemudian jadi aqwal ada ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, ada perbuatan-perbuatan yang dengan niat tertentu, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi istilahnya. Tapi dia tidak lepas daripada definisi bahasanya, yaitu adalah doa. Maka dari awal, dari takbir sampai taslim, sholat itu adalah intinya berdoa, menyeru Allah. Seruan itu ada dua saya sebutkan tadi. Seruan dalam bentuk pujian, ibadah murni kepada Allah, sanjungan, mengagungkan, membesarkan. Yang kedua adalah seruan dalam bentuk permohonan, permintaan. Karena itu kita dapatkan Allahu Akbar. Itu adalah pujian, doa dalam bentuk pujian. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ketika begini, ini adalah seruan dalam bentuk permohonan. Nah, maka orang ketika melakukan sholat ini benar-benar harus merasa dirinya menghadap kepada Allah, sedang berdoa, menyeru, memohon, menyeru kepada Allah dengan dua seruan tadi. Menyeru kepada Allah dengan dua seruan itu. Dengan demikian ibadah yang dilakukan bermakna, berbekas kepada dirinya, menghasilkan ibadah insya Allah mendekati kepada kesempurnaan. Demikian juga iman yang mendekati kepada kesempurnaan. Islam yang mendekati kepada kesempurnaan. Demikian halnya hal-hal yang lainnya. Baik para pemirsa Albina TV sekalian, itu sekilas tentang pentingnya kita memahami definisi dari setiap bahasan-bahasan, tema-tema yang berkenaan dengan masalah agama kita. Semua bahasan-bahasan baik itu bernyangkut masalah akidah maupun
menyangkut masalah amaliyah, ibadah praktis. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.